Selamat siang, sahabat podcast APMD. Kita ketemu lagi di slot podcast channel YouTube APMD. Siang ini saya berbahagia karena ada narasumber yang merupakan senior saya. Beliau dulu juga mentor kami sejak kami masih kuliah S1. Beliau nama lengkapnya Bapak Ulin Marliantoro. Ya, selamat datang Pak Ulin. Ya. Selamat datang Bang Ade. Ya, sehat Pak Ulin ya? Amin. Senang melihat senior masih sehat. Waduh, itu kami juga yang junior bersemangat. Amin, amin. Beliau yang saya ingat adalah dosen yang juga menjadi sahabat sejak saat kuliah, selalu mendampingi dan menginjeksikan ide-ide segar ketika Orde Baru ya, sehingga kami juga dalam dunia aktivis juga banyak kemudian nutrisi yang disegarkan oleh diskusi dengan Pak Ulin. Nah, siang ini kita akan mendengarkan pengalaman keilmuan dan potret lapangan yang dilakukan oleh Pak Ulin seputar dunia industri dan hubungan antara pemodal dan buruh, serta mungkin nanti juga ada kaitan dengan negara begitu. Nah, beliau ini memahami betul karena membidangi mata kuliah industrialisasi, Pak Ulin, hubungan industrial. Hubungan industrial. Nah, ini kuat sekali kalau kita lihat kemarin undang-undang sapu jagat istilahnya, undang-undang yang memborong 79 undang-undang lainnya, undang-undang Cipta Kerja yang hari ini sudah di istana nih kayaknya Pak Ulin ya. Iya, sampai masuk. Ya, sudah masuk kemarin, dapat kiriman langsung dari Senayan. Ya, kita dengarkan pemirsa dan sahabat podcast bagaimana Pak Ulin memotret fenomena undang-undang Cipta Kerja ini dan bagaimana nanti prospek serta tantangan serta peluang-peluang yang bisa diraih ya dengan undang-undang ini. Waktu dipersilakan Pak Ulin, monggo. Oke, terima kasih Ya. Bang Ade. Selamat siang semua sahabat podcast APMD. Siang. Kita ketemu kembali di diskusi ringan ini, diskusi yang enteng tapi berisi. Berisi, ya. Enteng-entengan saja tapi berisi. Betul. Nah, pertama, mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu gegap gempita di demo? Dan dari 79 itu yang lebih banyak fokus adalah di bidang ketenagakerjaan ya Pak Ulin. Padahal bidang pertambangan itu juga problematikanya tinggi. Belum selesai sampai sekarang. Iya, itu minerba kan juga begitu. Betul. Kemudian lingkungan hidup. Nah, itu lagi. Pertanahan. Rencana umum tata ruang wilayah itu juga terkait dengan situ pun banyak banget itu masalahnya. Kompleks sekali ya Pak Ulin. Iya, masih kompleks sekali. Tapi yang paling mudah, mohon maaf kalau saya sebut menjadi komoditas politik, itu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini. Ya, dari Undang-Undang 313 itu. Ini nampak dengan jelas bahwa buruh menurut saya ya menjadi alat bagi sebagian kelompok untuk mempreser pemerintah. Ini yang kita lihat. Selama ini sudah begitu belum? Sangat begitu ya? Ya lumayan begitu. Artinya ya mohon maaf saja. Ya. Kapasitas akademik buruh kan kurang begitu bagus. Betul. Lalu begitu mudahnya mereka menerima dalam tanda petik mungkin informasi yang hoax gitu kan. Begitu percaya. Kemudian gegap gempita. Tetapi kayak kasus di Bekasi kemarin misalnya, ada beberapa perusahaan buruhnya hari ini demo, besok masuk kerja. Pabrik, masuk kerja. SDM-nya bilang kita tutup perusahaan. Anda silahkan semuanya pulang. Siapa yang rugi? Yang rugi buruh sendiri. Buruh sendiri, betul. Buruh sendiri. Betul. Sementara dia harus
bayari anaknya studi, kehidupan keluarganya, kebutuhan sehari-hari. Ya, mungkin nyicil rumah, mungkin nyicil motor, mungkin lain-lain lah kebutuhan. Kontrakan ya Pak Ulin? Iya, siapa yang mau bayarin? Jadi pabrik posisinya lebih ini nih, lebih apa? Dikuasa lagi nih dengan fenomena kayak gini nih terhadap buruh-buruh ya Pak Ulin. Nah ini yang nanti akan diatur lewat PP. Itu kan ya, ini yang agak confused di sini. Jadi dari lebih kurang 80-an lebih ya, item yang ada di dalam apa Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti segala sesuatu akan diatur dengan PP. Nah dengan PP itu yang nanti kita bergeningnya di situ. Bergeningnya di situ. Mudah-mudahan nanti nggak banyak yang dibajak lagi karena PP itu kan biasanya ada yang berkuasa di sana ya Pak Ulin ya. Ya pembuat PP itu sendiri ya. Ada kepentingan politik yang besar ya. Betul. Dan peran dari serikat pekerja makin lemah. Berarti buruh memang dalam konteks ini lebih lemah lagi besok semakin dengan dilemahkan lagi. Lebih lemah lagi gitu kan. Dalam konteks misalnya penentuan upah, dalam konteks lain-lain ya semakin lemah lagi. Semakin lemah. Ini yang repot. Kalau gitu potensi konflik antara buruh dan majikan atau di hubungan industri semakin besar ke depannya Pak Ulin. Karena partisipasi dari buruh semakin lemah kan. Bahkan mungkin dipasung gitu ya. Nah ini repotnya adalah karena dalam tanda petik hukum supply and demand kita itu. Karena persediaan tenaga kerja melimpah, kemudian kesempatan kerja sedikit. Tetapi besok dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. BKPM kemarin sudah merilis, kan, lebih kurang sekitar 150 perusahaan akan masuk Indonesia tahun 2021. Dari asing semua tuh ya? Asing, jelas asing. Dan itu mungkin akan dapat meng-hire lebih kurang 1,9 juta. Hasilnya? Ya, maksud saya adalah bonus demografi isi anak-anak muda di penduduk Indonesia ini bisa terserap ke situ. Nah, kalau banyak yang terserap ke situ, apalagi Menpan sudah mengatakan tahun 2021 akan membuka CPNS sebesar 1 juta. Nah, lalu konfliknya mungkin berkurang karena banyak yang terserap. Karena beralih ke PNS. Ya, satu beralih ke PNS, kemudian juga beralih ke perusahaan-perusahaan yang masuk itu. Perusahaan akan lebih banyak masuk. Yang kemungkinan terjadi adalah perpindahan antara pegawai pabrik sini atau perusahaan sini pindah kayak begitu. Gitu. Tapi konfliknya kurang begitu tinggi. Kalau jumlahnya perusahaannya banyak. Nah, yang paling penting adalah di serikat pekerja itu membuat para buruh itu lebih kompeten, lebih berkualitas. Jadi program-program upgrading bagi mereka supaya grade-nya menjadi lebih tinggi lagi. Itu nanti skillnya daya tawarnya lebih bagus. Pengalaman di banyak negara-negara maju kan kita lihat di organisasi buruhnya. Mereka menyekolahkan anaknya khusus untuk akuntansinya, ya kan, untuk perpajakan, untuk hukum, dan untuk bidang-bidang yang terkait dengan tempat bapaknya bekerja, orang tuanya bekerja. Nah itu kemudian nanti gede dia bisa masuk di perusahaan itu atau mendirikan usaha yang mensupport induknya ini tadi. Itu untuk membackup organisasi buruh. Jadi organisasi buruh kuat. Nah, LSM ke depan nanti saya kira bisa punya peran yang lebih besar untuk upgrading dan advokasi komplit upgrading advokasi apapun pendampingan apapun itu kepada buruh-buruh. Kalau sampai sekarang kalau menurut Pak Ulin fungsi-fungsi mediasi dari serikat buruh maupun organisasi-organisasi yang menaungi teman-teman buruh ini gelagatnya seperti apa tuh Pak Ulin?
apakah betul-betul mereka itu menjadi jembatan bagi banyak kepentingan atau tangisan-tangisan para buruh sehingga kemudian itu terakomodasi gitu, atau justru ini sebenarnya bagian dari strategi politik ekonomi bagi ini ya, investasi gitu, karena dengan adanya serikat buruh justru menjadi peredam masalah dan tuntutan para buruh, Pak Ulin. Ya, itu cenderung seperti itu. Artinya ada kecenderungan, tidak di semua tempat tapi banyak pengurus-pengurus serikat buruh itu terkooptasi oleh pengusaha. Lalu seolah-olah menjadi herdernya pengusaha. Lalu ya kalau dia dalam tanda petik dia menjadi herdernya, sulit, dia posisinya sulit diharapkan. Iya, membela buruh atau dia membela majikan. Saya yakin lebih banyak membela majikan dong, Pak Ulin. Ya toh? Kecenderungannya seperti itu, Pak. Ya. Karena dia sudah happy dengan posisi dia gitu. Nah, teman-teman semua, terutama teman-teman LSM, pusat studi maupun akademisi, itu Pak Ulin tadi menyampaikan bagaimana perbandingan pengelolaan ya, relasi di dunia industri buruh dan majikan di Indonesia selama ini dengan yang ada di negara-negara yang sudah maju ya, sehingga kita melihat pengelolaan potensi konfliknya lebih bisa teratasi ya Pak Ulin ya. Padahal di sana bahkan ada presidennya dari partai buruh dulu Pak Ulin ya. Itu negara mana tuh Pak Ulin? Polandia kalau nggak salah. Oh, Polandia, betul Polandia. Ya. Ya, itu memang ya khusus ya, di sana organisasi buruhnya Gedang situ, organisasi pelabuhan itu begitu besar. Kemudian terjadi dalam tanda petik revolusi. Nah, kemudian memilih ketua partai buruhnya menjadi presiden. Dan itu terbukti ya Pak Ulin ya? Kebetulan terbukti karena berbarengan dengan perestroika, dengan glasnost itu. Waktu negara satelit pecahan Uni Soviet sedang ini ya, membangun diri kembali ya Pak Ulin. Jadi ya ada unsur kebetulannya juga. Ya. Momennya pas ya Pak Ulin ya. Pas. Nah, kalau begitu di Indonesia harusnya ya Pak Ulin, kalau para pengurus organisasi buruh itu betul-betul mengabdi bagi kepentingan buruh, bukan tidak mungkin ya Pak Ulin ya. Kan buruh kan banyak sekali ya Pak Ulin ya, yang bisa dinaungi baik di pabrik maupun buruh-buruh dalam bidang yang lain saya kira. Termasuk kami ini juga mungkin ya buruh kampus begitu. Ini juga bisa nanti gabung dengan serikat buruh itu ketika kita mengalami persoalan yang sama. Nah, Pak Ulin, dari kacamata Pak Ulin ini sebagai ahli di hubungan industri itu, kita kan punya karakter negara agraris ya Pak Ulin ya. Sementara ini ada lompatan yang begitu besar dari strategi pembangunan nasional seiring dengan perubahan waktu. Tetapi saya tidak melihat nih Pak Ulin, atau saya yang kurang tajam radarnya. Justru industri yang dikembangkan bukan industri pertanian ya Pak Ulin ya. Ini menurut Pak Ulin kita harus mengkritisi seperti apa sih Pak Ulin? Betul. Kalau selama ini orang mengatakan Indonesia adalah negara agraris, kemudian negara maritim, itu tanda tanya besar. Malah begitu ya Pak Ulin? Ya, kalau dalam konteks negara maritim itu artinya kita lautannya luas, dia menyatukan antar pulau, Betul. Tetapi pertanyaannya adalah berapa anggaran dari APBN itu yang digelontorkan untuk kelautan? Apalagi untuk agraris. Ya kan? Ya, betul. Kalau kita sebut negara agraris, dalam konteks jumlah penduduknya yang cukup banyak bergelut di bidang pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan dan perikanan, peternakan dan seterusnya termasuk itu, memang iya. Tetapi berapa anggaran dari APBN untuk bidang pertanian, untuk departemen pertanian, pengembangan litbang untuk itu bagaimana? Nah, ini kita lihat. Misalnya kita jambu kita ngambil dari
Thailand. Bangkok. Ayam Bangkok. Durian Bangkok. Ya. Semuanya Bangkok ya Pak Ulin? Ya, banyak Bangkoknya. Bangkoknya. Iya. Nah, ini catatan menarik nih pemirsa. Seperti halnya Jepang itu besar dan modern justru karena mengembangkan karakter dan melihat cikal bakal budaya mereka. Jadi mereka tumbuh dan tegak menjadi negara yang diperhitungkan di jagat raya ini justru karena mereka mengembangkan nilai-nilai tradisi yang diambil dari berbagai suku di sana, ya, komunitas, tradisi Ronin, Shogun, dan samurai, dan justru mereka kemudian tidak meninggalkan sejarah ya Pak Ulin ya. Nah, sementara tadi sahabat podcast, Indonesia justru kemudian ternyata perhatian dari negara dalam skema APBN saja itu kecil sekali, lemah sekali ya Pak Ulin ya. Artinya secara regulasi memang keberpihakan negara kurang ya Pak Ulin kepada pertanian. Sangat kurang ya. Kita ambil contoh Thailand. Ya. Thailand itu raja yang kemarin yang sudah meninggal. Bumidol Raja itu dengan jelas dia mempunyai lahan yang sangat luas, kemudian meng-hire ahli-ahli pertanian, ahli-ahli peternakan dan segala macam, kemudian difasilitasi oleh negara, kemudian ada bibit baru, kemudian pupuk murah, termasuk pupuk murah dan segala macam, di situ mengembangkan ahli. Hasilnya kemudian dibagi ke rakyat gratis. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya di pelabuhan di Eropa itu seminggu sekali hasil pertanian dari Thailand masuk ke pelabuhan mereka. Seluruh dunia tuh Pak Ulin ya? Ya, misalnya di Jerman, di Belanda, itu setiap minggu, setiap hari Rabu itu masuk berkontainer-kontainer itu dari Thailand. Dari Thailand ya. Kalau dari luas wilayah Indonesia, ya, kebijakan menurut saya Indonesia begitu memudahkan sawit, menghabisi hutan kita, itu sama sekali nggak mendukung petani yang ada di situ. Betul. Pokoknya ekosistem semuanya, binatang-binatang, flora fauna semuanya lah rusak total. Nah, ini saya kira menurut saya kurang baik. Sekarang yang digiatkan oleh Thailand adalah kalau kita makan manggis, maka bagaimana caranya bijinya itu ditanam di tempat di mana dia lewat. Nah, kemudian ditanam. Makan durian juga begitu, ditanam. Masyarakat itu punya kesadaran sendiri seperti itu. Kemudian kita tunggu 5 tahun, sudah berbuah. Dia sudah bisa menghasilkan lagi. Iya, sudah bisa menghasilkan. Lalu dinikmati oleh generasi berikutnya. Iya, dinikmati oleh generasi berikutnya, dan itu orang lain karena bukan di tanah kita. Oke. Orang lain yang akan menikmati. Walaupun dia tidak punya lahan sendiri ya Pak Ulid ya? Bukan lahan dia, misalnya dia jalan-jalan kemana, kemudian makan durian, kemudian ditanam di situ. Bijinya lalu dia tanamkan langsung di sana. Dan masyarakat juga begitu. Dan itu sudah menjadi tradisi dan pola yang menghidupkan Thailand justru ya sekarang Pak Ulin ya. Iya. Nah pemirsa, ini cerita dan narasi yang menarik bagaimana kisah Thailand kemudian mampu hidup gitu ya dari industri pertanian yang terus dikembangkan ya Pak Ulin ya. Semoga saja pengalaman-pengalaman seperti ini itu juga menjadi perhatian ya dari negara, karena banyak nih sarjana pertanian kita justru tidak mau ya turun ke sawah pakai sepatu bot seperti di Thailand ya Pak Ulin, menjadi ahli betul dengan ilmu dan kajian-kajian tentang pertaniannya, lalu kemudian mengembangkan bibit yang lebih unggul dengan kemudian hasil produksi yang lebih berkualitas gitu ya, dan kemudian lebih bisa diterima di pasar internasional. Baru-baru ini aja ya Pak Ulin kita melihat bahwa ada kesadaran dari pemerintah dengan kemudian menunjuk di Kalimantan Barat atau Tengah itu yang lahan sawah berapa ribu hektar itu ya, untuk kemudian berproses di bawah Menteri Pertahanan kalau tidak salah, untuk menyediakan stok beras yang besar gitu ya. Tapi masalahnya kan apakah pemerintah punya sense terhadap sejarah dan geografis kita ya Pak Ulin ya, karena kita betul-betul potensinya sebenarnya pertanian ya Pak Ulin ya,
disupport oleh maritim, meskipun maritim juga belum dapat coupling yang memadai ya Pak Ulin. Justru ikan-ikan kita diambil oleh bangsa luar. Nah, sebaiknya kalau menurut catatan Pak Ulin, sebaiknya bagaimana regulasi pemerintah ke depan tentang industri pertanian kita Pak Ulin? Nah, sebentar, sebelum ke pertanian nyinggung tentang perikanan tadi. Oh, boleh Pak Ulin. Kita kan jelas luas lautan kita itu begitu besar. Ya, betul. Sementara kita di daerah tropis. Artinya plankton hidup dari situ. Betul. Berarti ada ikan-ikan kecil pemangsa plankton dan ikan kecil dimakan ikan besar. Itu produksinya itu begitu besar. Pertanyaannya adalah kita itu belum Jales Viva Jaya Mahe. Nah itu prinsip itu di laut kita jaya itu belum. Seperti tadi yang Bang Adi sampaikan, yaitu dicuri. Dan sebetulnya kita kalau mau Indonesia itu jaya, potensi kelautan itu, hasil laut itu sangat besar ke depan. Dan kita nggak perlu ngasih makan kok pada ikan-ikan itu. Dia berkembang sendiri. Dia ada malaikat yang ngasih makan itu kan. Kita tinggal ngambil doang. Langsung dari langit ya. Iya, maka saya sebenarnya cocok dengan menteri yang kemarin itu Bu Susi. Ya illegal fishing ya tenggelamkan saja. Selama ini belum pernah terjadi. Betul. Dan baru ini. Baru ini. Sayangnya. Saya Bu Susi gitu. Sayangnya Bu Susi diistirahatkan ya. Padahal visi dan operasi laut dia sudah cukup menyelamatkan banyak kekayaan kita ya Pak Ulin ya. Lalu pencurian ilegal itu, illegal fishing terjadi lagi. Karena ini menterinya ganti. Laki-laki militer tapi nggak mau melakukan itu. Sayangnya kemarin kena COVID juga kayaknya, dengar Pak Ulin. Positif COVID ya gitu ya. Mungkin. Dan sekarang lobster di ekspor loh Pak Ulin, padahal zaman Susi nggak boleh loh. Yang diekspor itu sekarang malah benur Pak. Ininya ya apa? Bibitnya yang masih kecil-kecil. Lobster yang kecil-kecil ya. Benur. Ya ampun. Itu kalau gede-gede di Jepang itu 1 kilo 1 juta, dia 2 juta bisa lebih gitu kan. Lalu orang Indonesia datang ke sana, beli lebih mahal, padahal itu benurnya dari kita. Benurnya dari kita. Dari kita sendiri. Nah ini yang kita lihat. Nah pertanian juga begitu. Iya Pak Ulin. Misalnya simple dalam masa pandemi kayak begini. Betul. Masyarakat itu dikasih atau dididik itu kan untuk misalnya pertanian yang berbasis dengan agriculture. Ya bukan agriculture tetapi misalnya aquaponik, dan segala macam itu. Hidroponik dan segala macam itu. Oke. Skala kecil kan bisa dilakukan. Misalnya hanya dengan lele, dengan terpal bak kecil atau dengan terpal, dengan ember kecil. Boleh. Iya, 40 hari, 45 hari sudah panen. Ya. Kemudian tanamannya entah pakcoy, entah sawi, entah kangkung, entah cabai, tinggal ngambil, kan. Iya. Nah banyak sekali kayak begitu, masyarakat nggak perlu ngeluarin duit untuk belanja ke pasar. Ya itu setiap desa misalnya melakukan itu, ganggang yang mungkin agak kumuh dirubah menjadi kayak begitu. Nah, lalu lahan-lahan tidur yang tidak produktif lalu disulap menjadi pertanian lahan-lahan tidur itu ide bagus Bang Ade itu. Lahan-lahan tidur di tempat kita itu begitu banyak. Betul. Begitu banyak. Undang-undang agraria itu tahun 60 sampai sekarang itu kan belum jelas. Saya belum tahu PP-nya kayak apa gitu kan. Nah, itu lahan-lahan tidur berikan kepada misalnya Karang Taruna di situ untuk siap-siap Karang Taruna misalnya. Nah, jadi ada semacam konsesi ini selama sekian tahun gitu kan. Nah, itu negara bisa menggunakan kayak begitu itu mendekati pemilik lahan. Ya. Tapi dengan perjanjian hitam di atas putih. Jadi supaya nanti besok kalau diminta lagi oleh tanahnya akan digunakan oleh pemilik itu tidak menimbulkan masalah gitu kan. Itu kan bagus kayak begitu daripada mereka pengangguran, anak-anak muda minum-minum, mabuk-mabukan, terus ikut-ikutan demo yang nggak jelas. Ini Cipta Kerja itu masuk presiden, kemudian nanti ditandatangani. Masih perlu PP yang begitu banyak. Betul. Nah, membuat PP aja mungkin berapa tahun itu kan? Mungkin lebih dari 80 PP. Ya, katakanlah mungkin membuat 80 PP itu setahun. Jadi ini praktis nanti
jalannya undang-undang ini ya setahun setelah itu kan. Itu paling cepat ya. Ya paling cepat kalau itu setahun 80 PP itu bisa kelar gitu. Karena klasternya kan banyak nih di undang-undang ini Pak Ulin. Betul. Ya tentang ekonomi ada, tentang lingkungan ada, Yes. investasi ada. Saya nggak bisa membayangkan nih sahabat podcast APMD. Tapi oke lah, kita akan sama-sama menunggu dan melihat apa nih nanti setelah dari istana PP ini. Saya dengar juga banyak agenda untuk sosialisasi ya untuk undang-undang ini ya. Depdagri kayaknya sudah pasang ancang-ancang agar seluruh pemerintah daerah otonom gitu, termasuk provinsi melakukan undang-undang cipta kerja. Dan kayaknya termasuk perguruan tinggi juga nih. Wajib perguruan tinggi wajib berperan. Karena nanti mereka naskah menghasilkan akademiknya. Naskah akademiknya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Ulin ya atas pencerahannya. Ini menarik sekali. Karena para sahabat podcast kita tahu bahwa ada yang namanya bonus demografi dan itu besar sekali. Namun bonus demografi itu akan berubah bukan menjadi sebuah beban pembangunan. Ya, tapi modal pembangunan. Ya, tetapi kalau kita tidak mampu mengelolanya secara baik gitu. Jangan sampai masih banyak nih putra-putra bangsa, anak-anak muda justru kemudian harus bertarung menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit negara lain, atau kemudian hanya menjadi pedagang kecil di negara yang jauh dari kampung halaman kita. Nah, pesan kami, mari bangun desa kita, mari jaga desa kita, ya kita selamatkan desa kita. Kita pamit ya Pak Ulin ya. Siap, terima kasih Bang Ade. Jangan kapok ya Pak Ulin. Siap, ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman podcast APMD. Oke, sampai ketemu. Selamat siang.